Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga keadaan kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk terus belajar ya. Sebelum Bu Ata memulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Ya, tema 8, subtema 4. Kita akan belajar tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Apa itu data? Ya, data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Data yang sudah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Cara untuk menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Caranya bagaimana? Caranya bisa menggunakan diagram batang. Diagram batang apa ya? Pengertian dari diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Hal-hal yang didapatkan dari diagram batang, yang pertama yaitu kita akan mendapatkan data tertinggi, yang kedua ada data terendah, yang ketiga ada selisih antar nilai data, yang keempat ada jumlah antar nilai data, dan yang terakhir jumlah seluruh data. Pada diagram batang, sumbu mendatar dari kiri ke kanan menyatakan jenis data. Sedangkan sumbu tegak dari bawah ke atas menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Contohnya ini guru kelas 3 mengelompokkan profesi dari orang tua siswa kelas 3. Data profesi orang tua siswa dapat dilihat pada diagram batang berikut. Di sini Bu Guru mempunyai diagram batang, garis mendatar ini menyatakan profesi orang tua siswa, sedangkan garis tegak menyatakan banyak orang tua siswa. Yang pertama, profesi PNS. Kita lihat, profesi PNS yaitu sebanyak 8 orang. Dilihat. Kemudian yang kedua ada profesi TNI. Profesi TNI di sini menunjukkan angkanya di antara angka 6 dan angka 4, berarti di sini angka 5. Yang berprofesi sebagai TNI itu ada 5 orang. Kemudian petani kita luruskan yuk. Ada 12 orang. Kemudian ada profesi guru, ada berapa orang? Kita lihat di antara 2 dan 4 berarti ada 3 orang. Kemudian wira swasta, profesi wira swasta kita luruskan, ada berapa? Ada 2 orang, kemudian jika ada pertanyaan, profesi paling banyak apa? Di sini dapat kita lihat profesi paling banyak berarti diagram batangnya yang paling tinggi yaitu ada petani. Kemudian yang paling sedikit profesi apa? Kita lihat diagram batangnya yang paling rendah. Yang paling rendah itu ada wira swasta.
Nah, kemudian berapa jumlah selisih profesi petani dan wira swasta? Ya, selisihnya bagaimana cara mencarinya? Ya, kita kurangkan, kita kurangi. Tadi petani ada 12, kemudian wira swasta ada 2, 12 kurangi 2 sama dengan 10 orang. Nah, kemudian berapa jumlah profesi PNS dan guru? Ya, PNS tadi ada 8 orang, guru ada 3 orang, berarti 8 tambah 3 sama dengan 11 orang. Yang terakhir, berapa jumlah seluruh profesi orang tua kelas 3? Berarti kita jumlahkan semuanya. Nah, PNS tambah TNI tambah petani tambah guru tambah wira swasta, 8 tambah 5 tambah 12 tambah 3 tambah 2, hasilnya 30 orang. Jelas ya? Kalau sudah, Bu Guru lanjutkan. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Misalkan ya, di sini ada contoh tabel banyak tanda kecakapan khusus atau TKK anggota pramuka. Di sini jenisnya ada nama anggota pramuka, namanya siapa saja? Ada Askana, Halis, dan Ayana. Kemudian jumlah tanda kecakapan khususnya. Nah, Askana mempunyai 2 tanda kecakapan khusus. Halis mempunyai 5 tanda kecakapan khusus. Ayana ya mempunyai 6 tanda kecakapan khusus. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam tabel tersebut? Kita sajikan dalam bentuk diagram batang ya. Caranya kita gambarkan dulu sumbunya atau garisnya. Garis tegak menyatakan jumlah tanda kecakapan khusus. Nah, ini kemudian garis mendatar menyatakan nama anggota pramuka. Kita tulis anggotanya tadi ada Askana, Halis, dan Ayana. Askana mempunyai berapa tanda kecakapan khusus ya? Di tabel ditulis 2, berarti kita buat gambar diagram batangnya 2, kita luruskan dengan angka 2. Jelas ya? Nah, kemudian Halis ada 5. Nah, kita luruskan dengan angka di samping kiri ya, 5. Kemudian Ayana mempunyai 6. Nah, ini 6. Jelas ya cara menggambar diagram batang. Nah, kemudian ada juga yang namanya diagram gambar. Bagaimana cara membaca data pada diagram gambar? Yang pertama caranya, diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu benda. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ya. Di sini ada contoh tabel ya atau diagram gambar banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 3 anggota pramuka. Nah, di sini kalau diagram batang bentuknya kalau diagram gambar itu bentuknya seperti tabel, tetapi banyaknya tanda ya atau jumlah data itu ya diwakili oleh gambar, digantikan oleh gambar. Di sini contohnya Hafiz ya. Hafiz memiliki 5 bintang. Fandi memiliki 2 bintang. Dara memiliki 3 bintang. Satu gambar bintang mewakili 1 tanda kecakapan khusus. Nah, jika ada pertanyaan, siswa yang paling banyak mempunyai TKK siapa? Yang paling banyak yaitu Hafiz. Karena kenapa?
Karena dari diagram gambar dapat terlihat bahwa Hafiz itu punya 5 TKK atau 5 bintang. Yang kedua, selisih TKK Hafiz dan Fandi. Nah, ada berapa? Hafiz mempunyai 5 bintang, sedangkan Fandi mempunyai 2 bintang. Ya, 5 kurangi 2 sama dengan 3. Jadi, selisih TKK Hafiz dan Fandi adalah 3 TKK. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah semua TKK yang dimiliki siswa? Ya, caranya di sini tadi siswanya ada siapa saja? Ada Hafiz, Fandi, dan Dara. Nah, Hafiz punya 5, Fandi 2, Dara 3. Berarti 5 tambah 2 tambah 3 hasilnya 10. Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ya, misalkan Bu Ata punya data, kemudian Bu Ata akan gambarkan dalam bentuk diagram gambar. Caranya bagaimana? Ya, nah, perhatikan ya langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama, tentukan dulu banyaknya setiap jenis data. Yang kedua, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. 3. Tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Yang terakhir, sajikan diagram gambar sesuai data. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan data banyak siswa kelas 1 sampai 4 yang mengikuti lomba menggambar. Ya. Nah, di sini kelas 1 banyaknya siswa yang ikut lomba menggambar ada 15. Kelas 2 ada 25. Kelas 3 ada 20. Kelas 4 ada 20. Ya. Caranya bagaimana? Nah, yang harus kita lakukan ya. Di sini perintahnya, lengkapilah diagram berikut sesuai data di atas. Gunakan gambar smile ya atau tersenyum untuk mewakili 5 siswa. Jadi, satu gambar smile itu mewakili 5 siswa. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kelas 1 tadi ada 15. Ya, satu smile mewakili 5 orang. Berarti di sini kita tulis smile-nya kita gambar ada 1, 2, 3. 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 15. Jelas ya? Atau sama saja 15 dibagi 3. Berarti di sini kita dapat menggambarkan 15 dibagi 5. Ya. Perhatikan lagi ya, maaf ya. 15 dibagi 5. Karena kenapa? Satu smile itu mewakili 5 siswa. 15 bagi 5 hasilnya 3. Kita gambarkan 1, 2, 3. Kemudian ganti kelas 2. Kelas 2 itu ada 25 siswa. 25 dibagi 5. Berarti kita dapat menggambarkan ada 5 smile. Kelas 3. Kelas 3 ada 20 siswa. 20 dibagi 5. Kita dapat menggambarkan dengan 4 smile. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 20. Yang terakhir, kelas 4 juga banyaknya siswa yang mengikuti lomba menggambar ada 20. Berarti 20 dibagi 5. Hasilnya 4. Kita gambarkan 4 smile. Jelas ya? Kalau sudah jelas, buat akhiri pelajaran matematika pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan selalu rajin belajar. Buat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.